Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Fazrin Cahyani, NIM 036 dari kelas 3B. Di sini saya akan mendemonstrasikan pemberian MGSO4 untuk penanganan kejang pada eklamsi. Pertama, kita harus melakukan persiapan ruangan. Pastikan ruangan bersih, terang, dan nyaman. Kemudian, kita akan menutup tirai untuk menjaga privasi. Selanjutnya saya akan menunjukkan alat-alat yang diperlukan. Baik, alat yang diperlukan terdiri dari APD yang meliputi apron, kemudian ada masker dan juga handscoon steril. Kemudian di dalam bak instrumen berisi kateter, IV kateter berukuran 18 atau 16G. Kemudian ada sepet berukuran 15, 20, dan 25 cc. Ada juga sepatel lidah yang telah dilapisi dengan kasa. Kemudian untuk peralatan lain, ada kom berisi kapas DTT untuk keperluan kateterisasi, ada plester untuk pemasangan infus, ada torniket, nasal kanul, gel, palu untuk mengecek refleks patella, infus set, kemudian ada bengkok, urine bag, safety box, tempat sampah medis dan non medis, larutan klorin, dan juga ada oksigen. Kemudian untuk obat-obatan, kita memerlukan MGSO4 40% dan juga 20%, 3 buah aquabides, kalsium glukonas 10%, kemudian ada lidokain dan juga diazepam. Setelah menyiapkan peralatan, saya akan mengenakan APD terlebih dahulu. Kita kenakan apron dan juga masker. Setelah itu kita akan mencuci tangan. Baik, kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah mencuci tangan, kita akan menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Kita kenakan dulu sarung tangan sebelah kanan. Baik, untuk dosis awal kita akan memberikan 4 gram MGSO4. Yakni kita akan mengambil 10 ml MGSO4 40%. Kita ambil 10 ml. Kemudian diencerkan dengan aquabides 10 ml. Jadi total larutannya adalah 20 ml. Ini untuk dosis awal. Kemudian untuk dosis awal selanjutnya yang akan disuntikkan secara IM, kita akan memberikan 10 gram MGSO4. Yakni kita akan mengambil 25 ml MGSO4 40%. Baik, kita ambil 25 cc MGSO4 yang akan kita campurkan dengan 1 ml lidokain untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk dosis pemeliharaan atau maintenance, kita akan memberikan 6 gram MGSO4, yakni 15 ml MGSO4 40%. Baik, kita ambil 15 ml MGSO4 40% untuk dosis pemeliharaan.
Baik, selanjutnya kita kenakan sarung tangan kiri. Setelah menggunakan 2 sarung tangan, kita akan memanggil bantuan. Suster, tolong kemari, ada pasien kejang. Selanjutnya kita lakukan vertil chin lift untuk memeriksa apakah ada sumbatan di jalan napas ibu. Baik, ibu ini tidak mengalami sumbatan di jalan napas. Suster, tolong bantu miringkan. Kita miringkan ibu dengan sudut 15-30 derajat. Kita ganjal dengan bantal. Kemudian kita pasangkan oksigen menggunakan nasal kanul. Kita atur alirannya menjadi 4-6 liter per menit. Baik, kita pasangkan oksigen. Baik, setelah itu kita pasangkan spatel pada lidah ibu atau pada mulut ibu agar lidah ibu tidak tergigit. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan infus. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kateter. Saya sudah mengenakan sarung tangan bersih untuk melakukan vulva hygiene. Sekarang kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Mulai dari bagian terjauh, yakni labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, lalu vulva mulai klitoris hingga anus. Selanjutnya kita akan memasangkan kateter. Saya sudah berganti sarung tangan dengan sarung tangan steril. Sekarang kita akan pasangkan kateter yang sudah diberikan gel sebelumnya. Kita masukkan pada orifisium uretra. Baik. Kemudian kita masukkan udara ke dalamnya. Lalu kita sambungkan dengan urine bag. Baik, saat ini kateter sudah terpasang dan saya akan berganti sarung tangan. Kita rendam dulu sarung tangan bekas pakai pada larutan klorin. Lalu kita akan mencuci tangan. Baik, saat ini saya sudah berganti sarung tangan dan saya akan memberikan MgSO4. Sebelum memberikan MgSO4, saya telah memastikan bahwa syarat pemberian MgSO4 telah terpenuhi. Yang pertama, yakni laju pernafasan lebih dari 16 kali per menit, refleks patella positif, jumlah urin 100 cc per 4 jam sebelum pemberian, dan tersedia kalsium glukona 10% sebanyak 10 cc sebagai antidotum. Baik, sekarang kita akan memberikan dosis awal MgSO4, yakni 4 gram MgSO4 yang berisi 4 MgSO4 40% sebanyak 10 ml yang telah diencerkan dengan 10 ml aquabides. Kita suntikan secara IV bolus selama 5-10 menit secara perlahan, karena ini akan terasa cukup hangat dan panas. Kita suntikan perlahan.
secara IV. Nah, baik, ini sudah 5-10 menit. Selanjutnya, kita akan memberikan dosis awal yang kedua secara IM, yakni 25 cc MgSO4 40%, yang akan kita suntikan pada bokong kanan dan bokong kiri secara IM. Baik, kita suntikan pada bokong kanan terlebih dahulu. Kita miringkan ibunya. Kita aspirasi terlebih dahulu. Baik, lalu kita suntikan sebanyak 13 cc. Baik, lalu kita ganti dengan bokong kiri. Kita miringkan ibunya. Kita suntikan pada bokong kiri. Kita aspirasi terlebih dahulu. Lalu kita suntikan sebanyak 13 cc. Selanjutnya kita akan memberikan dosis maintenance MgSO4, yakni 6 gram MgSO4 40% atau sebanyak 15 cc MgSO4 40% yang akan disuntikan pada RL. Baik, kita suntikan sebanyak 15 cc. Kita telah selesai memberikan MgSO4 pada ibu. Jika kejang berulang setelah kita memberikan MgSO4, maka kita bisa memberikan dosis tambahan MgSO4 sebanyak 2 gram. Yakni kita bisa menyuntikkan sebanyak 10 mili MgSO4 20%, tetapi jika yang tersedia MgSO4 40%, kita bisa menyuntikkan 5 mili MgSO4 40% yang dianjurkan dengan 5 mili Aquabides, yang disuntikkan secara IV selama 2-5 menit. Dosis tambahan ini dapat diberikan hingga 2 kali. Jika kejang masih berulang setelah pemberian dosis tambahan, maka kita bisa memberikan diazepam 10 mg. MgSO4 diberikan hingga 24 jam pasca persalinan atau kejang terakhir jika terjadi kejang postpartum. Baik, sekarang kita akan cuci tangan dan juga merapikan alat. Baik, selesai melakukan tindakan, saya akan melakukan dokumentasi tindakan sesuai dengan format SOAP bahwa telah dilakukan pemberian MgSO4 pada Nyonya I dengan kejang eklamsi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.